nggak ada namanya, cuma Majelis Taklim Desa Lambang Sari. Ustazah Hajah Oma Rahmawati, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim. Semoga Allah banyakin rezeki kita, rezeki semua jamaah, amin ya robbal alamin. Dan para ustadzah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mohon maaf kalau ketemu di jalanan saya kurang bertegur sapa, karena lebih saya harus kenalin banyak orang, sementara ibu-ibu makan cuma kenalin saya sendiri satu, jadi gampang ingatnya. Ibu kepala desa atau yang mewakilinya, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh majelis taklim semuanya, seluruhnya nih calon-calon penghuni surga. Amin. Jamaah para pemburu ilmu dan taman-taman surganya Allah di dunia ini. Atas izin Allah, alhamdulillah saya bisa bermuajahat untuk menyampaikan pelajaran agama ke hadapan ibu-ibu semua. Dipercaya hari ini saya untuk mereparasi hati-hati kita semuanya. Bu, ya. Siapa yang umurnya udah 50 tahun dan udah bisa ngebersihin hati? Siapa yang umurnya 40 tahun udah bisa ngebersihin hati? Angkat tangan semua. Ibu-ibu sekalian, itu bahasan saya ntar. Kita benerin hati kita, kita bersihin hati kita. Belajar ibu memiliki, meluaskan hati kita seluas samudera. Belajar. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena Allah tidak melihat rupa kita yang cantik maupun rupa kita yang tidak cantik. Demi Allah, Allah nggak lihat itu. Layan zulullah, Allah tidak pandang kita karena kecantikan kita. Apa yang dipandang Allah? Apa yang dinilai Allah? Kita sadar ya Bu, jasad kita kalau mati, ketika kita tidak punya amalan khusus yang istimewa, hancur apa tidak? Hancur di kuburan. Hancur Bu. Jasad kita mani secantik apapun, kalau tidak punya kedudukan istimewa di sisi Allah akan hancur, tinggal tulang belulang. Allah akan lihat hati kita, ruh kita. Belum itu. Kita belajar. Memang nggak ada orang yang serta-merta bisa langsung hatinya bisa bersih. Belajar bertanya. Sebelum pada sampai bahasan itu, karena ini banyak orang-orang baru, saya ingin sampaikan apa yang saya sampaikan kemarin di Bima Duta. Saya yakin ibu-ibu semua di sini udah pernah sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Hanya Jumat barangkali bisa dihitung 1-2. Kebiasaan ibu-ibu, kalau habis sholat kita ngedengerin khutbah, lagi sholatnya sepi, nggak ada yang ngomong. Begitu assalamualaikum, kayak tahun semua bunyinya, semua ngomong. Begitu nggak Bu? Begitu nggak Bu? Belajar. Ibu, Nabi Muhammad melarang kita berbicara saat khotib sedang
Habis assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Ngobrol semua. Nangkep ya Bu? Kalau nanti diberi umur panjang lagi kita, habis sholat id, jangan ngobrol sampai khotib selesai. Puasa ngomong paling 30 menit, 30 menit, 30 menit. Nah ada nih yang muda-muda, wah ini saya kagak ngobrol, tapi tangannya begini. Ini mah zikir Bu aja. Boleh apa enggak Bu? Enggak boleh. Atau sibuk selfie, cekrek, cekrek, kiri. Kalau mau foto-foto sebelum sholat, saya kadang kalau dipoto gitu ya suka di hati begini. Itu apa kagak bosen ya foto, mulu foto. Foto mah dicuci enggak pernah dicetak. Itu foto. Ntar kalau HP-nya hang, ngeblank, nggak bisa berfungsi, baru dihapus-hapusin dah semua. Benar? HP saya error nih, kebanyakan foto, dihapusin semua. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, daging kurban itu adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena hidangan dari Allah, sekaya apapun kita, tidak diperbolehkan menolak pemberian daging kurban. Mantap ya? Sepunya penyakit apapun kita yang dilarang sama dokter makan daging, nggak boleh kita menolak pemberian daging kurban. Terima dulu. Setelah diterima, kalau kita nggak makan dagingnya, kasih ke tetangga yang butuh, kasih ke saudara yang memang nggak dapat bagian daging korban. Kenapa Ibu? Faman utiya farada sa'ala lam yu'ta. Siapa orang yang menolak pemberian Allah tanpa dia minta, dikasih sama orang itu kan rezeki dari Allah Bu. Ya. Kita nggak pernah minta, tapi tiba-tiba dikasih. Walau kita punya, walau kita banyak, jangan ditolak. Di umumnya kita kalau dikasih apa ini, begitu kan kita, aduh nggak usah dah kasih yang lain aja. Jangan sekali-kali kalau kita mau Allah kasih, jangan ditolak. Siapa orang yang selalu menolak pemberian tanpa dia minta, satu saat dia butuh sekali dan minta sama Allah, pasti Allah tidak akan beri dia karena kebiasaannya dia nolak rezeki. Nangkep ya Bu? Jadi kalau dikasih enak, mau kagak, mau punya, mau enggak, ambil, terima. Yang ketiga, daging korban tidak boleh dijual. Ibu dapat daging korban dari masjid, nggak boleh dijual. Lumayan nih, dari desa dapat 1 kilo. Dari masjid dapat 1 kilo, dari keluarga si Anu yang nonton di rumahnya 1 kilo, 3 kilo, 390.000 rupiah, lumayan. Jadi dijual. Kalau kita dalam kondisi mampu, kita tidak boleh menjual daging kurban, kecuali kalau kita berada pada kondisi tidak mampu sama sekali, nggak punya beras hari itu, anak-anak mau makan apa? Emang kita mau kebiasaan kita lebih baik nggak ada daging daripada nggak ada beras. Masih tenang kalau kita punya beras, punya daging bisa kulkas, beras kagak punya.
sedikit saja karena saya mau bahas. Ya, Saya tadi janji sama ibu ketua belajar Oma paling saya 30 menit, tapi ini udah jalan 15 menit. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita, umumnya kita lebih memperhatikan kecantikan fisik daripada hati. Benar, Bu? Setiap kita umumnya lebih memperhatikan kecantikan penampilan daripada hati. Boleh kita cantik penampilan, tapi hati harus lebih cantik daripada penampilan. Buktinya apa? Kita lebih mengutamakan kecantikan fisik. Berapa banyak orang yang hidungnya mancung ke dalam, sibuk mancung keluar dengan operasi. Benar? Berapa banyak orang yang kulitnya hitam legam, sibuk pergi ke dokter kecantikan, suntik supaya kulitnya jadi glowing. Ya, Bu? Berapa banyak orang ibu yang bibirnya kurang sensual, kurang seksi, pergi ke dokter, dioperasi. Mata sipit disulam, alis kurang mangklik, ibu-ibu sekalian diobras. Dagu ibu-ibu sekalian kurang batu-batu gantung, operasi. Kita lebih menampilkan kecantikan. Tadi sekilas saya pengajian ya kan, sebelum berangkat ke sini, sekilas sambil beres-beres saya dengar ada artis ke Korea, padahal udah cantik masih diterma. Operasi apa? Operasi mata supaya tambah cantik. Operasi apa? Operasi pipi supaya tambah ya Bu Haji, saya mau boro-boro mikirin operasi. Saya yang penting udah ada makan. Saya masih senengan ibu-ibu ya boro-boro operasi Bu Haji. Saya udah ada untuk makan itu alhamdulillah. Daripada ibu paksain operasi hidung supaya mancung, akhirnya itu hidung udah kayak jambu cincalo, kagak boleh kena matahari. Kalau kena matahari langsung preot. Jadinya lagi syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibu-ibu sekalian, yang perlu kita poles adalah nih hati kita, roh kita, karena ini yang akan menghadap Allah, karena ini yang akan dijumpai Allah, karena ini yang akan diterima Allah ketika kita menghadap Allah di padang mahsyar. Ini yang dilihat Allah. Man atallah biqalbin salim, orang yang menjumpai Allah dalam keadaan hatinya bersih. Bu, udah kita belajar lapang dada. Apapun pembicaraan orang tentang kita, sepanjang kita berada di jalan Allah, udah lapang. Bu, enak banget dah punya hati bersih, enak banget. Nggak ada beban. Dipuji nggak ngelambung, membumbung ke angkasa. Dihina nggak tumbang. Relate aja, mau dipuji, mau dihina sama aja, nggak ngaruh. Bahwa memang ketika kita mendengar itu ada serak, jadi kan sudah ada rasa bahwa memang ada, itu manusiawi. Tapi kita kan dikasih solusi sama Allah, sama Rasulullah. Ketika hati merasa terluka, tergores, jangan ikutin bisikan setan. Ucapkan seketika istighfar.
nyantai aja Bu, dimaki-maki orang, dihina orang, diam aja. Kita belajar. Oke, yang kemarin-kemarin waktu kita masih muda, emosi masih meledak-ledak, tapi udah umur mah kita harus bisa nata hati kita. Jangan semakin tua semakin julid itu hati. Ingat Ibu, dekat hadap Allah, Allah gak akan terima hambanya yang punya hati julid. Tiba gara-gara di pengajian temennya bawa jeruk 3, kita cuma antum pakai hubungan gerundel. Masih gak banget jeruk pakai bawa 3, gua cuma bagian antum coba. Ya Allah, tiba gara-gara jeruk gedein hati. Kita termasuk saya belajar. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cucu baginda Nabi namanya Zainal Abidin Bu. Ketika beliau berada di depan rumahnya, tiba-tiba ada satu keluarga, satu tetangga mendatangi Imam Zainal Abidin, anaknya Siti Fatimah, anaknya Sayyidina Ali, cucunya Hasan Hussein, dari Hasan Hussein, yang Hussein punya anak namanya Zainal Abidin, cicit ya kalau Sayyidina Ali Rasul. Waktu beliau ada di depan rumah, tiba-tiba datang satu keluarga maki-maki Imam Zainal Abidin. Imam Zainal Abidin dimaki-maki, enggak sepatah kata pun menjawab. Dia diam, senyum, melihat satu keluarga nunjuk-nunjuk. Dasar, kalau kita orang maki-maki kan segala kebun binatang keluar, segala safety tank keluar, kata-kata yang jelek keluar. Imam Zainal Abidin tidak satu kata pun menjawab dan tidak satu kata pun membalas. Ketika keluarga itu berhenti memaki-maki Imam Zainal Abidin, apa kata Imam Zainal Abidin? Wahai saudaraku, saya di rumah ada setumpuk secawan kurma dan ada beberapa makanan. Apakah kalian membutuhkan itu? Kita kalau dimaki-maki orang kira-kira nawarin makanan nggak betul? Kalau enak kan kita ambil ember, kita siram kan? Kita perlu jual gue beli. Bahkan orang sekarang, anak-anak sekarang bukan perlu jual gue beli, perlu jual gue borong. Lebih banyak lagi. Hati. Hilangin sifat sombong kita. Apa yang mau disombongin? Semua titipan Allah. Kecantikan bagi yang cantik mau sombong karena kecantikannya, ingat, udah nenek-nenek mah sama peotnya. Benar, sama peotnya. Masih mending yang kagak cantik lebih awet. Kalau orang yang kagak cantik tua juga tetap aja kagak cantik, ya kan? Kalau yang cantik tua menjadi tidak cantik, yang kagak cantik tua, yang dari awal yang kagak cantik tua juga kagak cantik, lebih lama, ya kan, lebih permanen, lebih awet. Ibu sekalian, ilangin sifat iri dengki. Apa sih Bu Haji iri dengki? Gampang. Mendefinisikan apa itu iri, apa itu dengki. SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu iri dengki. Udah simple. Jangan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu dengki. Hilangin. Bu, kalau kita punya sifat iri, sifat dengki, yang tadinya Allah mengasih rezeki kita banyak, karena kita punya iri, punya dengki, dikat sama Allah. Kenapa orang yang iri, orang yang dengki nggak ridho atas ketentuan Allah? Itu makanya Allah haramkan. Biarin aja tetangga
duluan ya. Biarin aja ibu, tetangga usahanya terus berkembang. Jangan kita punya kepribadian ibu-ibu sekalian, tetangga beli kulkas kita kedinginan, tetangga beli oven kita kepanasan, tetangga naik mobil baru kita naik tensi, tetangga masuk rumah baru kita masuk rumah sakit. Tersiksakan kita. Alhamdulillah udah benerin ini hati kita, benerin. Nggak ada kamu 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan, 7 lampu merah. Kagak bakal saya balai sama dia. Enggak, itu udah itu. Nggak ada dah, kita udah bentar lagi ngadep Allah untuk bersihin aja dah artinya. Mending kita isi sama zikir. Kalau ada, kan kita yang ngerasain itu masing-masing. Julidnya hati kita kan kita yang tahu. Seperti istighfar. Ketika kita sadar, Allah bimbing hati saya, Allah bimbing hati saya, bimbing hati saya ya Allah. Inna quluban nas, sesungguhnya hati-hati manusia bainal usbu'ainir rahman, berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita itu siapa yang bisa ngerem hati? Selalu tiap detik berkata kan ya Bu? Hati kita selalu tiap detik berkata. Yang sederhana contohnya, lagi naik mobil, saya nih, lagi naik mobil, lihat anak gadis sama anak remaja naik motor, namploknya sampai begini Bu. Kan pilih kita kalau udah jadi laki bini kan agak mungkin begitu ya Bu. Apa kata hati saya? Pasti itu masih pacaran belum nikah. Kata saya. Apa kata hati saya nih, nggak ngomong. Tapi saya ngomong juga sama suami saya. Pasti itu belum nikah. Kalau udah nikah mah agak begitu. Kalau udah nikah mah pahala disediain sama Allah, tapi nggak kita lakuin. Pahala gede banget Bu kalau udah nikah, megang tangan laki Bu, ngegenggam tangan laki, gugur semua dosa-dosa kita. Tapi berapa kalinya can kakek nenek megang tangan si kakek? Ayo deh, ya, angkat tangan deh. Nah, kan, ayo, gugurin dosa nih Bu, gugurin dosa. Ayo memeratin istri mana saja, kau pada zaujiha bitibi nafsiha, mencium suaminya dengan senang hati, Allah balas 1 kali ciuman setara dengan khatam Quran, isnatai asyirata, 12 kali khatam Al-Quran. Berapa kali nenek nyium kakek? Nek, ya Allah, berapa kali kita yang kita pulang ngaji deh. Kecium tangan mah ada, Bentar lagi kesian. ya kecium tangan mah ada Pak Ustadz gitu. Yang lakinya udah jalan duluan nyesel. Saya kenapa dulu aku masih hidup kagak saya ciumin terus. Mestinya kan kita ciumin terus ya Bu. Tapi ini kemalas sudah jadi laki nyiumin tuh Bu. Males banget bener gitu. Apalagi kalau lagi dongkol, lagi sebel, karena rumah tangga mah pasti ya. Emang saya begitu juga lah, saya juga manusia Ibu. Kalau lagi dongkol masih males banget. Nih Bu, waktu habis ngasih pelajaran, kan nggak boleh di dalam Islam kamu makan ini Allah angkatmu lima atau kamu kata Allah. Allah marah itu kepada siapapun yang menyampaikan kebaikan tapi dia nggak ngelakuin. Nyuruh jamaahnya sedekah, gurunya pelit. Nyuruh jamaah puasa haji kemarin, gurunya kagak puasa haji. Itu Allah marah banget.
bazar legowo. Enak banget kalau kita legowo, bener. Adem hati teh. Hidup adem kalau kita lapang dada. Kalau lapang puasa hati kita adem. Itu ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat Bu, sekaya apapun ibu tidak boleh menolak daging kurban. Habis sholat Idul Adha, ngedengerin khutbah tidak boleh sepatah kata pun. Yang ketiga, daging kurban tidak boleh dijual. Kemudian kesimpulannya, umur udah lolita, lolos 50 tahun. Ini bukan berarti yang jelita jelas 50 tahun nggak boleh bersih, artinya terutama yang lolita yang udah lolos 50 tahun, udah deket banget ngadep Allah, udah lapangin hati, bersihin hati, gedein hati, luasin hati kita. Mau dikata-katain orang, mau dipitnah, biarin, kita mau bersama Allah aja. Ini untuk diri saya dan diri ibu. Kita istighfar. Astagfirullah. Ya Allah Rabbi, ampunkan dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah Rabbi, ampunkan dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah Rabbi, ampunkan dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan dosa kedua orang tua kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.